Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fuadi Asidik Harahap. Saya dari kelas 5 Sa'ad akan menceritakan kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah putra dari Yisa. Ia tinggal di kota Bethlehem. Ia tinggal bersama ayah dan 13 saudara. Selain menjadi Nabi, Nabi Daud alaihissalam juga menjabat sebagai Raja Bani Israel. Sejak kecil, Nabi Daud alaihissalam sudah memiliki jiwa pemberani. Beliau juga memiliki keinginan untuk ikut berperang Raja Talut yang merupakan raja dari negeri tersebut. Meremehkannya dan tidak mengizinkan beliau ikut berperang karena umur beliau masih muda. Namun, beliau terus meminta izin untuk ikut berperang dan akhirnya Raja Talut mengizinkannya untuk berperang. Pada waktu itu, Raja Talut dan pasukannya hendak berperang melawan Raja Jalut yang dikenal kuat, kejam, dan ditakuti semua orang ketika berperang. Nabi Daud alaihissalam hanya bersenjata batu kecil dan alat pelemparnya pertama kali. Beliau melemparkan batunya ke arah Jalut. Batu tersebut tepat mengenai dahi antara kedua matanya. Kemudian diusul oleh lemparan kedua dan ketiga sampai Jalut jatuh tersungkur. Nabi Daud alaihissalam pulang bersama Raja Talut dengan hati gembira karena mereka memenangkan berperang. Ketika sudah dewasa, Nabi Daud alaihissalam ditunjukkan menjadi panglima perang dan dinikahkan dengan salah satu putri Raja Talut. Nabi Daud alaihissalam memimpin berbagai perang dan selalu mendapatkan kemenangan. Nama Nabi Daud alaihissalam semakin terkenal dan Nabi Daud alaihissalam pun semakin dicintai penduduk negeri itu. Keberhasilan dan ketenaran yang diperoleh Nabi Daud alaihissalam ternyata menimbulkan sifat iri dari Raja Talut. Raja Talut berencana untuk membunuh Nabi Daud alaihissalam ketika istri Nabi Daud mengetahui rencana jahat ayahnya. Dia segera memberitahu Nabi Daud alaihissalam supaya segera pergi meninggalkan istana. Nabi Daud alaihissalam pergi meninggalkan istana. Setelah Raja Talut dan pasukannya mengetahui tempat persembunyiannya, Nabi Daud alaihissalam mereka langsung menyusulnya. Ketika Raja Talut sedang beristirahat di sebuah tempat, Raja Talut tertidur dan terkejut ketika melihat baju terpotong. Ketika itu Nabi Daud alaihissalam sudah ada di depannya dan berkata, "Seandainya aku ingin membunuhmu, aku mampu melakukannya, tapi aku tidak ingin mengingkari janji dan menipumu." Setelah kejadian itu, Raja Talut meminta maaf dan dengan lapang dada, Nabi Daud alaihissalam pun memaafkan Raja Talut. Setelah itu, Raja Talut kembali ke Baitul Maqdis. Raja Talut meninggal dalam peperangan melawan musuh. Pada waktu itu, Bani Israel pulang dengan membawa kekalahan. Bani Israel mencari pengganti Raja Talut. Setelah bermusyawarah, mereka sepakat untuk mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai raja, menggantikan Raja Talut. Nabi Daud alaihissalam berjuang menegakkan dan menyebarkan agama Allah di Palestina, di antaranya bangsa Kan'an dan Bani Israel. Setelah berhasil menguasai kota Quds dan menyatukan bangsa Kan'an, kekuasaannya semakin kuat. Kekuasaan Nabi Daud alaihissalam meliputi daerah Jordania dan Damaskus. Nabi Daud alaihissalam merupakan pemimpin yang bijaksana, bahkan sifatnya ini telah diabadikan dalam Al-Quran surah Shad ayat 20. Nabi Daud alaihissalam adalah sosok teladan dalam beribadah. Beliau rajin beribadah dan berserah diri kepada Allah. Keteladanannya diabadikan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isbir 'ala ma yaquluna wazkur 'abdana Daud zal aid. Innahu awwab. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihuna bil 'ashyi wal ishraq
والطير محشورة كل له أواب. Artinya, bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan ingatlah akan hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Sungguh kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, pada waktu pagi dan petang. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masing sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shad ayat 17-19. Ya, mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Allah mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai nabi dan rasulnya. Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memberi mukjizat, diantaranya kecerdasan akal, dapat mengerti bahasa burung, dan melelehkan besi hanya dengan menggunakan tangan kosong. Selain itu, Nabi Daud alaihissalam juga memiliki suara yang paling merdu, diantaranya suara umat manusia. Nabi Daud alaihissalam adalah nabi yang memulai membangun bait suci, yaitu Baitul Maqdis, yang kemudian diselesaikan oleh anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Baitul Maqdis sekarang lebih dikenal dengan Masjidil Aqsa. Nabi Daud alaihissalam meninggal dalam usia 100 tahun dan dimakamkan di Baitul Maqdis dalam Islam. Nabi Daud alaihissalam dikenal dengan puasanya, yaitu puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.